Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karisma Fasra Trikusrini, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dan merefleksikan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah di Kabupaten Demak. Adapun tujuan dari wawancara tersebut adalah mengetahui bagaimana cara kepala sekolah mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika. Yang pertama yang saya wawancarai adalah Bapak Sukirno SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak, di mana sekolah tersebut merupakan sekolah saya bekerja. Yang kedua, SMK Negeri 2 Demak. Beliau bernama Bapak Dr. Andes Sutoko MH. Yang ketiga, Kepala Sekolah SMA Swasta Miftahul Huda, yaitu Bapak Saiful Mujab SPD. Ada beberapa pertanyaan untuk refleksi pada wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Hal-hal yang menarik pada wawancara yang membuat saya terkesan, yang membuat saya tertarik, yaitu yang pertama dari Bapak Sukirno SPD MSI. Di sini saya mendapatkan pengalaman baru tentang manajemen kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa beliau menganut metode POAC, yaitu POAC. P. Planning. O. Organizing. A. Actuating. C. Controlling. Dari keempat itu membuat Pak Sukirno menjadi lebih baik dan menjadi lebih tertata dalam pemimpinan beliau. Karena dalam setiap beliau melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, beliau pasti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Hal menarik yang kedua yaitu dari Bapak Saiful Mujab SMAS Miftahul Huda. Beliau mengatakan bahwa sekolah Miftahul Huda merupakan salah satu sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Hal menarik apa yang terjadi di situ? Yaitu murid dapat bersekolah sambil bekerja. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang terjadi di sekolah, yaitu banyak siswa yang tidak sekolah, dan saat diidentifikasi ternyata mereka yang tidak bersekolah itu harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Padahal mereka masih ingin sekali bersekolah. Dan Pak Saiful Mujab menyambut dengan gembira kurikulum merdeka karena siswa dapat bekerja sambil belajar dari rumah. Murid tidak diwajibkan untuk datang setiap hari ke sekolah, tetapi mereka bisa belajar secara online dari rumah. Sehingga murid tersebut bisa bersekolah sambil bekerja. Sangat menarik bukan? Karena di sekolah negeri saya belum menemui hal yang seperti itu. Hal tersebut dilakukan saat hanya pandemi, tapi sekarang saat sudah pandemi telah usai, anak-anak tetap melakukan pembelajaran tatap muka. Yang berikutnya, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada? Selama saya menghadapi atau wawancara dengan ketiga kepala sekolah, belum ada pertanyaan yang mengganjal terutama tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Karena secara tersirat, beliau memiliki paradigma, prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian, walaupun secara teoritis mungkin belum mengetahui secara pasti.
Paradigma yang dipakai oleh Bapak Sukirno selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak yaitu paradigma keadilan versus rasa kasihan. Sedangkan dari Bapak Sutoko, paradigma yang dipakai adalah paradigma individu lawan kelompok. Berbeda lagi dengan Bapak Saiful Mujab di SMA Miftahul Huda, beliau sama dengan Bapak Sukirno yaitu menggunakan rasa keadilan versus rasa kasihan. Prinsip yang digunakan yaitu yang digunakan oleh Bapak Sukirno sama dengan prinsip yang digunakan oleh Bapak Sutoko, yaitu prinsip rule based thinking atau prinsip berbasis peraturan. Yang berbeda lagi dengan Bapak Saiful Mujab, beliau menggunakan care based thinking atau prinsip berbasis kepedulian atau rasa peduli. Ketiga kepala sekolah sudah melakukan 9 langkah pengujian karena saat mengambil keputusan beliau juga melihat bagaimana dampak yang akan terjadi, melihat apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak, bertentangan dengan nilai-nilai atau tidak, dan masih banyak lagi yang dilakukan, terutama ketiga kepala sekolah tersebut melakukan dengan cara yang sama, yaitu musyawarah, melihat bagaimana pendapat dari semua stakeholder yang ada. Lalu yang berikutnya adalah apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Cara mereka untuk mengambil keputusan yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, lalu berdiskusi dengan stakeholder yang ada, lalu melihat efek atau konsekuensi yang dapat terjadi jika keputusan itu dilakukan. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Melihat efektivitas yang dapat mereka lihat yaitu apakah keputusan tersebut berdampak baik dengan yang melakukan keputusan tersebut. Misalkan dari siswa, apakah siswa itu menjadi lebih baik jika keputusan itu diambil. Begitu sehingga melihat dari dampak dari keputusan tersebut apakah berdampak baik atau tidak. Yang terakhir, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya dan para kolega guru saya yang lain. Saya akan melakukan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Yang pertama, saya akan melihat nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang ada, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, lalu buat keputusan. Yang terakhir adalah melihat keputusan dan refleksikan. Selain itu, saya akan bermusyawarah dengan stakeholder yang ada, dengan guru-guru, dengan murid sebelum saya melakukan keputusan. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan karena saya sudah mendengarkan semua suara yang ada. Selain melakukan 9 langkah pengambilan keputusan, ada 3 hal yang harus selalu ada dalam keputusan yang saya ambil. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua, memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang saya ambil.
Sehingga dari situlah saya dapat berharap apa yang akan saya putuskan nanti bisa menjadi keputusan yang terbaik. Demikianlah analisis dan refleksi dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan semua yang melihat video ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.